Halo guys, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan coba membahas sebuah project yang tentunya ada hubungannya dengan machine learning for kids.co.uk gitu ya. Nah, jadi bagi adik-adik atau teman-teman yang sedang belajar coding melalui platform machine learning for kids.co.uk ini, kalian bisa belajar tentang AI gitu ya, yaitu kecerdasan buatan yang kita kerjakan melalui project ini gitu. Nah, di sini ada dua project yang sudah saya siapkan. Ada yang recognizing text, ada yang recognizing numbers gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya numbers dan teks saja yang bisa di-recognize di dalam machine learning ini gitu. Tapi ada 4. Kalian bisa cek di machine learning for kids.co.uk ini. Di sini juga saya kasih tahu aja ya, teks, numbers, kemudian sound atau voice gitu ya, atau suara, dan yang terakhir bisa juga di recognize nanti adalah image atau gambar gitu. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan coba bahas di bagian recognizing tentang image ya. Jadi kita klik di sini tadi projectnya. Kita katakan misalnya di sini saya sebenarnya sudah kerjakan di project ini gitu, cuma saya mau berbagi aja. Kita katakan namanya adalah sorting chart gitu. Recognize-nya adalah ini gitu. Lalu kita pilih. Oke, sudah ada di sini ya, sorting chart. Jadi saya mau kasih tahu nih di sini, di dalam kita membuat project di machine learning ini, di machine learning for kids ini, jadi batas maksimum projectnya itu adalah 3. Kalau kalian mau tambahi, ya kalian ganti akun aja gitu. Switch akun aja gitu. Ini saya sudah memiliki 3 ya, saya coba akan kerjakan sorting sort ini. Sorting sort ini sebenarnya artinya adalah sebuah project yang bisa membedakan antara nanti kita buat gini aja, antara hidup dan yang benda hidup dan benda mati gitu. Oke, jadi kita train dulu ya. Train, di sini kita tambahkan label. Labelnya apa saja? Yang pertama itu adalah kita katakan misalnya label text ya, berarti benda hidup. Jadi ingat, benda yang gambar yang hidup gitu. Apa jenis-jenis gambar yang hidup? Ya udah, kita cari di Google aja ya. Cari di Google, kita coba cari gambarnya seperti apa. Nah, misalnya kita pakai ini. Gambarnya misalnya hewan. Ini kita cari gambar hewan. Misalnya ini kita ambil yang ini, kita pakai ini, kita copy ke sini gitu. Nah, ini masuk di sini ya. Pastikan dia udah support data, support bentuk apa namanya ya, formatnya. Jadi yang di support di sini adalah PNG, JPEG atau JPEG gitu ya. Oke. Jadi jangan gunakan yang lain. Terus kita cari lagi yang lain ya. Ini butterfly. Di sini. Oke, kita tambahkan yang lain ya. Gambar burung, kemudian ini tikus. Oke. Cari lagi. Ini kucing. Kita taruh kemari. Cari lagi, ada gambar layang, teks. Kita taruh kemari. Jadi ini ada pesan yang saya sampaikan sama kalian semua. Semakin banyak contoh data yang kalian masukkan ke dalam label ini, justru machine learning tersebut semakin bagus. Nah, jadi misalnya ini kita tambahkan sebanyak 8. Sebenarnya semakin banyak semakin bagus gitu, cuman kan
mengingat durasi saya tambahkan sebanyak 8 aja. Saya tambahkan gajah satu lagi. Oh iya, bukan hanya hewan ya, ada juga tumbuhan, ada juga manusia. Oke, tumbuhan kita taruh misalnya misalnya kita pakai yang ini ya. Nah ini contohnya, ini kita pakai yang gambar aja. Oke, terus kita taruh satu bunga ya. Oke, satu lagi itu gambar manusia. Kita katakan misalnya biar lebih lengkap ya, kita taruh gambar yang ada ya, ini aja ya. Ini contoh ya. Oke, jadi kita ambil contoh yang benda tidak hidup atau benda mati gitu ya. Jadi di sini nol. Oke, kita tambahkan, kita cari ke sini non-living things. Soalnya ya banyak ya, ini ada batu, ini ada kendaraan gitu. Jadi kita ambil yang gambarnya yang lebih seru gitu. Gambar ini kemudian oke, kita cari benda mati. Nah, kita pikirkan aja ya apa benda mati gitu ya, banyak kan. Soalnya kita buat mobil katakan Sprite aja terlalu nyata gambar. Oke, ini kita ambil itu nggak support dengan guys. Kita ambil yang kita coba. Oke, nggak support juga. Yang mana support ya? Kita tarik dulu. Kita lihat. Nah, kalau ini udah support, kita close ya. Oke, selain itu kita cari yang lainnya. Sepeda motor saja. Oke, sepeda motor Sprite. Jadi di sini misal seperti ini mana ya? Ini aja misalnya bagus nih. Misalnya ada support. Kemudian kita cari lagi yang benda mati yang lainnya kayak tanah misalnya ya. Nah ini kita katakan yang ini aja tanah. Kemudian kita pilih lagi yang lain yaitu air. Oke, saya ingatkan kembali, semakin banyak contoh semakin bagus. Oke, kemudian kita pilih lagi yaitu pasir ya, contoh ya. Kita taruh lagi kemari, tidak diinginkan. Jadi usahakan gambarnya itu support ya. Kalau kalian nanti buat gambar yang nggak support, nanti di sini muncul tulisan katanya tidak support gitu. Udah, kita cari lagi yang lain. Misalnya lagi ya, sudah mati begitu banyaknya gitu.
kita cukupkan sampai di sini ya, kita cukupkan. Ini ada 10, ini ada 7. Lalu kita back to project, kemudian kita learn and test gitu. Nah di sini dia sudah mengatakan apa yang sudah kamu lakukan, yaitu kamu sudah mengumpulkan living things itu contohnya 10 dan 8 living. Nah jadi di sini apa yang kamu lakukan selanjutnya, yaitu kamu sudah bisa mesin learning model begini tadi sudah bisa kita uji di sini ya. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini biasanya memakan waktu yang lebih lama karena dia harus melihat apa namanya model-model yang kita taruh di dalam project ini tadi. Oke, sudah selesai. Di sini sudah ditampilkan Tuesday November 29. Nah ini waktu saya recordingnya guys ya. Lalu kita tes di sini gambarnya. Kita cari gambar yang living dulu ya, kayak flowers misalnya. Tadi ada flowers ya, apa ada ya. Contoh ya, kita mau ambil picture, kita ambil ini. Oh, sini nggak masuk sini. Kita ambil gambarnya aja ya. Flower itu kita pilih salah satu, kita copy ini, kita kasih, lalu kita tes di sini. Kita tes dulu ya, kita tes apakah dia akan recognize living atau non living. Nah di sini dia sudah merecognize sebagai 100%, confidence itu adalah living things. Artinya dia sudah mengenali gambar yang kita masukkan tadi, yaitu adalah sebagai living atau benda hidup. Kita tes yang tidak ini ya, tidak hidup atau benda mati. Misalnya kita buat mobil ya, kita katakan mobil gambar ya. Oke, kita coba ini, kita copy image address, kemudian kita ganti, kita lihat apakah dia mengenalinya atau tidak. Ini slide dia kena ini, nggak bisa dipakai image address ya. Oke lah, kita cari yang lain. Kita masukkan lagi dia kemari. Lalu kita tes. Nah, mana sih? Kita cari yang lainnya. Kita copy image address, kita tes. Living things kita butuh, nggak bisa dipakai ya. Nah, kita cari yang lainnya. Table tadi. Nah ini kita coba ambil yang ini. Copy image address. Nah jadi di sini ada mau saya sampaikan juga, kalau misalnya trainingnya ini nggak berhasil, kalian harus balik ke project ini tadi. Trainingnya harus ditambahi model-model gitu, tambah contohnya gitu ya. Jadi semakin banyak datanya tadi sudah saya bilang, itu lebih bagus gitu. Betul ya. Ini sudah dikenali ya, tapi hanya 75%. Yang direkomendasikan itu adalah 95% paling tidak gitu. Supaya kita bisa memastikan bahwa dia yang sudah kenal dengan apa namanya ya, sudah kenal dengan model yang kita buat nantinya. Oke, kita katakan ini udah berhasil ya. Lalu kita pergi ke make ya. Kita make di sini projectnya itu kita buat di dalam bentuk di dalam platform Scratch ini, Scratch 3. Kita open Scratch. Nah, jadi di Scratch ini akan ditampilkan
apa namanya ya, blok dari si atau perintah dari si machine learning yang kita buat tadi, yaitu sort result gitu. Nah, contoh ya, kita mau sediakan di sini kucing gitu ya, kucing di sini sebagai apa ya, kita katakan ya, sprite-nya tentunya. Coba kita saya ini saya mau buat dulu backgroundnya antara living dan non living text. Ini saya buat dulu yang living sedikit. Satu lagi saya ganti warnanya, saya mau buat ini. Oke, kemudian saya ganti warnanya jadi merah. Kan non-living text gitu ya. Kemudian ini saya ketik lagi di sini living text. Nah, jadi di sini bakal ditampilkan antara benda hidup dan benda mati. Tapi kalau dia misalnya ketika kita klik benda hidup dan di sini, ini artinya kan kita play gitu, dia akan berada di tengah sprite ini. Ini coba kita tambahin sprite yang apa ya, sprite yang akan kita seleksi atau kita sortir gitu. Misalnya pizza ya, pizza gede banget ini pizza. Ini cara bentukannya kita buat. Kita tambahin lagi, berikutnya kita mau buat car gitu, kebetulan ada car di sini. Oke, kita buat aja misalnya 3 ya. Ini kan dia hidup, sambil hidup, nah mati, tidak mati gitu. Kita tes ya. Masuk ke kita tes benda ini, apa namanya, program dari si sprite ini. Yang pertama tentunya kita pergi ke events ya. Ketika kita klik benda hijau, maka kita tentukan dulu posisi pertama dari si sprite ini. Kita katakan misalnya gitu ya. Oke, terus kostumnya kita tambahkan satu kostum ya. Misalnya kita buat sini choose apa ya, klik bendera to play gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya to play misalnya gitu ya. Apa ini klik lengkap, klik green flag to play. Misalnya ini udah lengkapnya. Lalu kita lihat ini kostum 2 ya. Jadi ketika kita klik benda hijau, kita mau buat kostum itu kostum 2 gitu. Lantas kapan harus kita tampilkan kostum yang tadi gitu ya. Nah, jadi di sini kita mainkan sistem broadcast dulu. Sebenarnya banyak cara ya. Nggak mesti seperti ini gitu. Oke, dia menerima pesan 1. Oke. Kemudian kita mau buat apa ya? Kita mau buat kostum berikutnya gitu ya. Kostum berikutnya kostum yang diacak antara mana ya? Kostumnya tadi kita lihat dulu antara 1 sampai 3 nih ya. 1 sampai 3. Jadi yang keempat itu tadi tidak akan di pick random yang keempat tadi, karena itu adalah click green flag. Ya, kemudian kita mau buat di sini kejadiannya itu kita
dua pengandaian di sini. Kita ambil perintah sama-sama. Kemudian kita pergi ke setting source ini tadi. Ini ada nih label image ya. Kemudian image-nya ini kan gini, jika image yang dikenali sama dengan label ya, dan 6 label. Apa yang terjadi di sini? Oke. Yang terjadi di sini, kalau dia label things lagi, kita mau gerakkan sprite itu ke kanan, maka kita taruh di sini. Nah, kita ambil perintahnya, kita pakai delete aja. Oke, buat ya, katanya kita delete. Terus kalau misalnya dia non legend things, kita delete di sini. Jadi angkanya itu berbeda ya, berbeda. Oke, satu ke kanan, satu ke kiri, beda lah. Oke, dan itu terjadi. Bagaimana kalau kita broadcast lagi di sini ya? Broadcast lagi forever. Coba dulu deh. Di sini aja dulu dicoba ya. Kita tes ya. Call here forever. Oke. Kita lihat dia menyarankan. Oh, ada yang kurang. Berarti kita pergi ke image ini tadi ya. Nah, taruh naik. Oke, kita klik green flag. Nah, ini one level things langsung dia kenali kan. Kita klik green flag lagi. Oh, tidak ngomong. Jadi ini kalau dia ke kanan, ini berarti apa namanya ya? Dia itu kurang banyak labelnya gitu ya. Contoh yang kita taruh di dalam machine learning tadi itu kurang banyak. Jadi kita perlu menambahkan contoh lebih banyak lagi. Kita klik lagi. Dia digerakkan ya. Nah, jadi kurang banyak. Bagaimana kalau kita training dulu sebentar? Kita training dulu sebelum model ketiga kita tuh green flag ya. Kita tes dulu. Oke, itu benar. Kemudian kita tes lagi. Jadi setiap kita klik green flag dia itu ngetes training ya, dia itu melatih model ini tadi. Nah, ini tuh benar. Tadi ke kiri kan, bergerak kita dulu. Nah, oke. Yang pizza tadi belum muncul. Nah, oke. Nah, jadi dia itu pick secara random. Dia mengambil angka kostum tadi secara random 1 sampai 3. Karena kenapa? Kostum yang kita miliki di dalam sini ada 3 yang kita randomnya. Ketika kita klik green flag, yaitu yang ini yang ditampilkan. Bergeser ke kiri. Oke, ini kita tes. Nah, sudah benar ya. Oke, kira-kira itulah sekedar informasi yang bisa saya sampaikan melalui project dari Solving South tadi, dan platformnya adalah machine learning projects.co.uk. Oke, jadi kalau kalian memiliki pertanyaan, kalian boleh taruh pertanyaan tersebut di kolom chat ya, supaya nanti di video berikutnya bisa saya berikan tambahan informasinya. Oke, sekian dulu project yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan berikan. Terima kasih.